Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus, Kau tolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Imamat pasal 7 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita harus membangun kesadaran kita bahwa apa yang kita lakukan kepada Tuhan atau apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, semuanya itu memiliki aturan-aturan yang benar. Artinya saudara dan saya tidak bisa membangun kesadaran kita bahwa kita ibadah sebagai orang Kristen asal-asal ibadah, membawa persembahan, asal-asal memberikan persembahan. Tapi saya katakan bagi kita, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu menentukan bahwa Tuhan memberkati hidup kita ataukah tidak. Belajar lewat firman Tuhan dikatakan inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Itu berarti ketika umat Tuhan mempersembahkan korban kepada Tuhan, ada aturan-aturan, ada hukum yang berlaku sehingga persembahan mereka itu berkenan kepada Tuhan. Nah, kita bersyukur di zaman kita sekarang ini, zaman Yesus Kristus, zaman perjanjian baru, saudara dan saya telah mendapat keselamatan dari Yesus Kristus, karena dia adalah kurban keselamatan itu. Dan kurban keselamatan ya adalah dirinya sendiri yang dia berikan bagi kita. Mari kita belajar untuk membangun seluruh kehidupan kita, untuk bagaimana kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata dalam kitab Roma, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya jika saudara dan saya mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan, kita telah ada pada aturan yang diinginkan oleh Tuhan. Dan saya percaya kalau kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, dan itu persembahan kita menyenangkan hati Tuhan, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu marilah kita belajar di dalam seluruh kehidupan kita, membangun kesadaran kita setiap saat. Jangan hidup menjadi orang Kristen yang asal-asalan. Saudara berpikir Yesus sudah menyelamatkan saudara terus berhenti sampai di situ. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, keselamatan yang dia berikan bagi kita tidak sekedar saudara dan saya masuk surga, tetapi keselamatan yang dia berikan bagi kita, dia ingin membawa kehidupan kita menjadi orang-orang yang hidup seperti apa yang telah dirancang Tuhan bagi kita, sehingga hidup kita, perjalanan kehidupan kita akan berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, memampukan setiap kita untuk terus mendengarkan firman Tuhan, memberikan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena kehidupan Yesus Kristus, anak Allah, diberikan bagi kita. Dia telah menjadi kurban keselamatan bagi kita. Sehingga saudara dan saya, mari kita membawa segala ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan hidup kita yang baik dan benar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, menolong kita. Saya percaya firman ini ketika tersingkap bagi saudara, maka akan memberkati seluruh hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, ajarilah kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Atas karya Yesus Kristus yang diberikan bagi kami, Yesus sebagai kurban keselamatan bagi kami, telah memberikan keselamatan itu dalam hidup kami dan memberikan hidup kami menjadi ciptaan baru. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk kami melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.